saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya memang kesulitan untuk mencari orang yang diistilahkan dengan preman. Karena menurut mereka tidak ada lagi preman di sini. Yang ada hanyalah sesepuh yang disegani, yang dituakan misalnya. Jadi itulah kemudian ada, dan saya akan mencari mereka. Meskipun kalau kita lihat di sini memang banyak sekali, Anda bisa melihat ini, sebelah sana saya akan tunjukkan pada Anda, ya kemudian nongkrong-nongkrong gitu ya. Ada yang ada pekerjaan, ada juga yang tidak. Ini merupakan satu kelompok masyarakat yang diharapkan bisa bersama-sama ikut menjaga keamanan dan ketertiban lewat Perkap 4 2020 yang telah ditantangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz pada 5 Agustus 2020 lalu. Meskipun pro kontra mencuat, saudara, dan nanti akan kemudian mengupasnya. Nah, ini. Pak, maskernya kemana? Ada nggak maskernya? Ada belakang Ale. Gantian nggak boleh, masa gantian. Masker saya lambangnya ya mahal Pak. Oh, ini apa? Pekat. Pekatnya apa pekat? Pembela Kesatuan Indonesia. Pembela Kesatuan Indonesia. Bapak anggotanya? Ya. Luar biasa. Ini saya menemukan, saudara, akhirnya salah satu sesepuh di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya bilang sesepuh. Udah lama kelihatannya, berapa tahun di sini? Ya, tahun 30 tahun. Lebih kurang 30 tahun loh. 30 tahun, luar biasa. Berarti semua segendong dengan Pak, siapa namanya? Buyung aja. Pak Buyung. Agak segan dengan Pak Buyung nih, di senior nih ya. Jadi Ini nggak sendiri segitu lah. Pembela Kesatuan Tanah Air nih di bawah pimpinan siapa ini, Pekat? Marco Nikoto. Oh, ini dikumpulkan ya masyarakat-masyarakat ini. Bukan masyarakat seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Termasuk juga di Tanah Abang ini. Ada banyak di Tanah Abang anggota Pekat ini. Ribuan banyak, ada ribuan. Selain Pekat ada lagi yang lain juga. Ada ormas masih banyak, ormas Oh, banyak. jadi ormas-ormas ya banyak. Ormas, kan ormas. Saya mau tanya, kan sekarang mungkin Bang Buyung belum pernah dengar ya, bahwa ada Perkap Kapolri, peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2020 yang terbaru ini, itu akan merekrut ya, baik itu satpam formal maupun yang informal, termasuk mungkin abang juga, untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban. Ini abang, kira-kira kalau seperti itu mau? Mungkin nanti ada penghasilan dan lain sebagainya, kita tidak tahu nanti. Ya, kalau bisa boleh aja. Kalau ada penghasilan pasti mau. Mau lah. Ya. Ini 30 tahun, usia berapa sekarang, Bang? 50. 50. Tapi 50, walaupun usia 50, masih disegani di sini-sini ya. Ya Kalau abang bilang, nama kita bergaul di pasar, kita baik pada ADA semua, itu yang kita jaga. Cuman kan, kalau kita kurang ajar dia kecilin orang lah. Iya. Jadi kita harus timbal balik ya. Nah, jangan kita sosok jagoan di pasar nggak usah. Kita otak yang kita pakai. Bagi adik-adik segan sama kita. Ini setuju, Bang. Tapi nanti kalau seandainya dilatih, kemudian kan abang punya anggota, berapa pekat misalnya anggotanya? Banyak. Seribuan? Lebih. Kan dibagi-bagi. Iya. Kalau di Tanah Abang ini aja berapa orang kira-kira? Ratusan ada? Ada lebih. Di sini udah nggak ada preman lagi ya, Bang ya? Mangan nggak ada. Nggak ada. Yang ada hanya abang. Nggak ada. Saya nggak preman lagi. Nggak preman lagi. Udah nggak preman lagi? Preman pensiun nih? Premannya udah pensiun. Baik, jadi intinya kalau untuk menjaga keamanan ketertiban, oke. Tapi harus ada penghasilan. Ada penghasilan. Oke, baik. Terima kasih ya, Bang Buyung. Sehat-sehat selalu. Saya ini adalah salah satu sesepuh yang tidak mau disebut preman, tapi mengaku kalau sempat jadi preman, tapi sekarang sudah pensiun. Saya akan keliling lagi, saudara, untuk melihat kemudian suasana di sini. Ikuti saya. Memang sepi sekali, saudara. Memang berbeda sekali ketika sebelum COVID. Saya berkunjung ke Pasar Tanah Abang ini, memang ramai sekali, sulit untuk berjalan bahkan. Tapi sekarang Anda bisa melihat memang ya ini merupakan ujian ya. Dan mudah-mudahan kita berharap agar segera berakhir dan Indonesia sehat, dunia juga sehat. Kita menuju ke sana, saudara. Saudara, ada pengendara bajai gas ini. Saya ingin menanyakan apakah masih ada yang suka meminta uang dari para pengendara bajai ini, yang biasanya dulu dilakukan oleh preman atau mungkin di sini sebut sesepuh. Pak, permisi. Pak siapa namanya? Sulam. Oh, Pak Sulam. Pak Sulam, udah berapa tahun narik bajai ini?
Ada 2 tahun ya. Masih ada yang suka mintain uang nggak? Temar. Ada? Itu di tempat-tempat baca itu tuh. Oh, masih ada? Yang Situ? nongkrong, ah. Wah. Ya. Tapi kalau ada petugas, ada polisi, mereka Kabur. kabur. Iya. Biasanya ngasih berapa, Pak? Ya kalau ada penumpang kasih 2.000. 2.000. Iya. Itu kan sekali ngetem ini, sekali berhenti. Iya, kalau Nanti kalau ngetem lagi 2.000 lagi. 2.000 lagi. Itu di store kemana, Pak? Biasanya mereka, Nggak Pak? tahu ya. Nggak pernah cari tahu tuh? Iya. Nggak pernah cari tahu, Pak Sulam? Iya. Pasti agak sepi, Pak. Nggak sepi Pak. Setoran aja nggak dapat Pak. Setoran berapa, Pak? Setorannya 30.000. 30.000. Ini 80 dulu. Baik. Makasih, Pak Sulam. Oh, iya. Terima kasih. Sehat selalu, Pak. Mari. Iya. Pakai masker selalu, Pak, ya. Iya. Maskernya kalau bisa diganti yang kain, Pak. Iya. Dan saudara, memang ada banyak sekali ormas, organisasi masyarakat yang menaungi sejumlah pedagang di sini. Juga mereka tidak mau kemudian disebut sebagai preman atau jagger atau apapun, tapi mereka merupakan faktanya adalah pemimpin informal di wilayah ini. Ada banyak sekali dan anggotanya ratusan bahkan mungkin bisa ribuan. Di antaranya adalah tempat parkir yang saya kunjungi ini. Ini sebelah ini tempat parkir yang kemudian dijaga oleh sejumlah ormas tertentu. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara. Di sini, Pak. Yuk. Ini parkir mau ke Tanah Abang nih ya, motor-motor ya? Iya, rata-rata Pak. Kalau sehari berapa harus bayar ini? Seharian? Murah kok sih Pak, 5.000. 5.000 seharian? 5.000 seharian. Setarnya kemana, Pak? Hah? Setarnya kemana? Wah, biasa deh ada pengelola. Bukan pengelola, siapa sih ya? Sesepuh? Punya sepulah. Oke. Jadi kalau 5.000 kali berapa nih? Ada 100 motor ya? Ya kurang lebih segitu. Tapi sekarang berkurang Pak. Berkurang jauh. Dulu bisa jutaan yang dapat sehari. Wah, nggak nyampe juga jutaan. Kalau sekarang berapa? Sekitar 500.000 adalah Ya, sehari. kurang lebih buat rokok-rokok Pak. Kalau di sini kan kita lihat kan banyak dari Jawa Barat banyak, Banyak. Minang banyak, Sumatera Barat, Banyak. Sumatera Jadi Barat, bareng kondusif. Madura ada, Ada. Betawi pasti ada. Ada. Jadi Jadi mereka nggak- bergabung jadi satu. Bergabung jadi satu. Akur semua ya. Akur Pak, nggak ada sama sekali. Berapa orang biasanya, Mas? Ada berapa orang nih anggota ormas ini? Empat kurang lebih. 4 di sini. Iya. Kalau total seluruh Tanah Abang misalnya berapa? Ratusan ada ya? Iya, ada banyak ya. Banyak. Ini kalau dikumpulin bisa ratusan lebih ya. Wah, nggak nyampe juga sih. Ada puluhan. Ya kok. Untuk parkir aja. Parkir ya. Kalau ya. Nanti pembagiannya gimana tuh kan? Misalnya ini di store ke atasan, ke sesepuh. Oh iya, bagi sama-sama. Oh, Ya. ada persentasenya 70.000, 80.000. sehari gitu ya, Bang? Iya, Oh. semua sama Pak. Iya. Semua sama. Sehat-sehat selalu ya. Ya Pak. Mari, Pak. Ya mari Pak. Dan saudara, itulah fakta yang saya dapatkan. Ini baru satu pasar, saudara, dan belum sepenuhnya buka di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anda bisa melihat tadi apa yang kemudian saya dapatkan di sini, bahwa faktanya memang masih ada. Jumlahnya ratusan, mungkin ribuan di satu pasar. Dan peran mereka bermacam-macam, mulai dari parkir, jaga keamanan pedagang, dan juga ada juga yang kemudian luntang-lantung. Saya akan coba, saudara, untuk kemudian menanyakan, mengupas, dan menggali lebih dalam terkait rencana perekrutan baik formal maupun informal PAM Swakarsa, pengamanan Swakarsa, termasuk juga membuka potensi preman, jagger, pimpinan informal masuk di dalamnya. Seperti apa? Saya akan menuju ke Mabes Polri Jakarta. Saya akan mewawancarai pejabat tinggi di sana terkait hal ini. Ikuti saya, saudara. Karena ketika bicara PAM Swakarsa, maka kita teringat pada tahun 98, dan pada saat itu Anda sudah menjadi perwira menengah Pamen Intelijen di Bais TNI. Saya ingin tanya, pada waktu itu PAM Swakarsa disebut dengan Pasukan Pengamanan Swakarsa. Ada pasukan ya? Ya. Dibekali senjata tajam pada waktu itu sebagian. Berasal dari berbagai ormas. betul. Pertanyaan saya, pada waktu 98, PAM Swakarsa memang sengaja dibentuk untuk membendung melawan mahasiswa. Iya, betul. Saya akan melisiknya eksklusif